Dalam balutan hawa panas Thailand, Persib Bandung tak sekadar berkeringat di lapangan latihan, mereka tengah menyusun strategi masa depan. Di antara deretan pemain yang memeras tenaga, sosok Frans Putros mencuri perhatian. Bukan hanya karena statusnya sebagai pemain timnas Irak, tapi karena satu hal yang lebih mengejutkan, pamer skill ala pesepak bola Eropa di tengah latihan internal. Ditambah lagi, formasi baru 3 back yang diuji coba oleh tim pelatih membuat suasana semakin menarik. Apakah ini sinyal perubahan besar di tubuh Maung Bandung? Atau sekadar eksperimen sesaat di negeri Gajah Putih? Fans mulai berspekulasi. Komentar kocak hingga dukungan penuh membanjiri sosial media. Namun satu hal pasti, TC kali ini bukan latihan biasa. Ini semacam awal dari sesuatu yang besar. Simak kisah lengkapnya, dan bersiaplah untuk dikejutkan. Matahari belum sepenuhnya tinggi ketika rombongan Persib Bandung tiba di lapangan latihan di salah satu kompleks olahraga modern di Thailand. Ini adalah hari pertama mereka dalam rangkaian training camp, TC, jelang musim kompetisi 2025-2026. Peluh belum mengucur deras, namun semangat para pemain telah mengisi udara. Tentu, ini bukan hanya sekadar latihan kebugaran. Pelatih dan tim manajemen membawa misi lebih besar, menguji strategi, mempererat kekompakan, dan mencari identitas permainan yang lebih dinamis. Salah satu sorotan utama dari TC ini adalah kehadiran Frans Putros, bek yang kini menjadi perbincangan hangat. Pemain keturunan Denmark Irak ini baru saja bergabung ke dalam skuad Maung Bandung. Dengan postur tegap, raut serius namun bersahabat, ia langsung menyatu dalam atmosfer latihan. Tanpa perlu adaptasi panjang, Putros menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemain baru. Dia adalah solusi yang dibutuhkan untuk lini belakang. Di sela latihan ringan, terlihat obrolan kecil antara Putros, Nick Kuipers, dan Daisuke Sato. 3 pemain yang tampaknya akan menjadi poros utama formasi pertahanan. Namun yang membuat suasana menarik adalah eksperimen formasi 3 back yang mulai dipertontonkan dalam simulasi internal. Alih-alih memakai 4 back seperti musim-musim sebelumnya, pelatih tampak serius mengubah pendekatan. Video latihan yang diunggah ke media sosial pun langsung menyedot perhatian fans. Banyak yang penasaran, sebagian memberi komentar lucu soal gaya latihan yang terlihat sangat Eropa. Ini latihan atau film dokumenter klub Liga Inggris, tulis salah satu komentar di TikTok. Tak hanya teknik dan formasi yang dipoles, namun juga chemistry antar pemain. Karena itu, latihan kali ini memiliki arti lebih dari sekadar sesi fisik. Ini adalah tempat uji coba peran, hubungan antar pemain, hingga karakter kepemimpinan di lapangan. Dan Frans Putros, di hari pertamanya, sudah mulai jadi sorotan. Tentu ini baru permulaan. Namun atmosfer yang diciptakan di hari pertama sudah berbeda. Fokus, profesional, namun tetap akrab dan hangat. Persib Bandung tampaknya tak ingin hanya sekadar tampil baik musim depan. Mereka ingin tampil luar biasa, dan Thailand menjadi titik awalnya. Putros menjadi figur utama dalam formasi ini. Perannya tak hanya sebagai bek tengah, tetapi juga penghubung distribusi bola dari lini belakang. Saat lawan mencoba menekan tinggi, Putros dengan tenang menggiring bola, mencari ruang, lalu mengirim umpan diagonal ke sisi lapangan. Fans yang menyaksikan cuplikan video di YouTube dibuat kagum. Kayak nonton Liga Belgia, komentar netizen dengan penuh antusias. Namun percobaan ini tidak serta-merta berjalan mulus. Komunikasi antar bek sempat kurang sinkron, dan beberapa kali terjadi kesalahan posisi. Untungnya, pelatih dan asisten cepat tanggap. Setiap sesi dihentikan sejenak untuk memberikan evaluasi langsung di lapangan. Suasana tetap positif dan edukatif. Menariknya, sesi ini juga memperlihatkan fleksibilitas pemain lain seperti Beckham Putra dan Robbie Darwish yang mampu menyesuaikan diri dengan strategi baru. Mereka tidak canggung menghadapi pressing atau berlari menutup celah ketika skema 3 back sedikit longgar. Tak hanya pelatih yang kagum, tim pelatih lokal Thailand yang ikut menyaksikan pun memberi pujian. Tipe permainan seperti ini jarang terlihat di sesi TC Asia Tenggara, ujar salah satu pelatih Ratchaburi FC yang kebetulan hadir. Dengan skema 3 back, Maung Bandung seakan mengirim pesan bahwa mereka siap bertransformasi. Ini bukan hanya tentang taktik, tapi tentang ambisi baru. Dengan figur seperti Putros yang langsung adaptif, dan kombinasi pemain lama muda yang klop, formasi ini memiliki potensi besar.
Fans yang mengikuti lewat media sosial pun semakin yakin, Persib sedang tidak main-main. Apalagi game internal ini menunjukkan kombinasi taktik dan flyer individu yang jarang terlihat di latihan sebelumnya. Apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya di TC Thailand? Semua kini menantikan kelanjutannya. Ketika sebagian latihan berlangsung dalam format taktis dan pengembangan strategi, ada satu sesi yang mencuri perhatian secara berbeda. Pelatih membagi sebagian pemain dalam duel 1 lawan 1 dalam sesi skill battle, adu kelincahan, teknik menggiring, dan kemampuan bertahan. Disinilah Frans Putros kembali mencuri perhatian. Lawan pertamanya dalam duel ini adalah striker muda Persib, yang dikenal memiliki kecepatan tinggi. Namun Putros menunjukkan ketenangan luar biasa. Dengan posisi kaki yang presisi dan tubuh yang siap mengunci ruang gerak lawan, ia berhasil memotong bola tanpa menjatuhkan sang striker. Penonton dari sisi lapangan bertepuk tangan, dan staf pelatih pun tertawa kecil sambil memberi pujian. Tak lama kemudian, Putros berhadapan dengan Robbie Darwish. Kali ini, tensi lebih tinggi. Robbie mencoba mengecoh dengan step over cepat dan perubahan arah yang mendadak. Tapi Putros tak terburu-buru. Ia menjaga jarak ideal, lalu dengan satu gerakan gesit, merebut bola dan memulai serangan balik. Penonton bersorak. Komentar spontan dari pelatih terdengar, "Kita punya tembok baru, nih." Video dari sesi skill battle ini langsung diunggah ke media sosial. Tak butuh waktu lama, ratusan komentar membanjiri unggahan tersebut. "Putros mainnya dingin banget, cocok banget buat Liga 1, tulis seorang netizen. Ada juga yang menyamakan gayanya dengan bek-bek top Eropa. Tak sedikit yang merasa geli dan tertawa melihat interaksi Putros dengan pemain lain yang penuh canda namun tetap kompetitif. Yang membuat sesi ini makin menarik adalah gaya bermain Putros yang unik, sederhana, efisien, dan elegan. Tak ada gerakan berlebihan, tapi setiap langkahnya efektif. Ia menunjukkan bahwa bek modern tak hanya soal kekuatan, tapi juga soal kecerdasan membaca permainan. Di akhir sesi, pelatih meminta seluruh pemain untuk mengambil pelajaran dari skill battle ini. Yang kita lihat hari ini bukan hanya duel, tapi pembuktian bahwa kontrol diri dan kecerdasan adalah senjata utama seorang pemain bertahan, ujar sang pelatih. Putros menjadi pusat perhatian, bukan karena sensasi, tapi karena substansi. Dan di TC kali ini, itu jauh lebih berharga. Sesi skill battle bukan cuma jadi hiburan, tapi juga menjadi momen yang memperkuat keyakinan bahwa sang pemain baru punya kelas tersendiri. Fans di media sosial ikut menikmati momen ini. Cuplikan video candaan ringan dan interaksi tim langsung menyebar di Instagram dan TikTok. Komentar seperti, "Aura tim makin cair, juara musim ini fix," atau, "Putros udah kayak abang-abangan, padahal baru dateng," menghiasi kolom komentar. Hal ini penting, karena suasana hati dan psikologis pemain di luar lapangan sangat memengaruhi performa di pertandingan resmi. Tim pelatih pun menyadari hal ini. Oleh karena itu, mereka memberi ruang bagi pemain untuk bercanda dan menjalin hubungan santai setelah sesi latihan serius. Bahkan staf media klub ikut mengabadikan momen-momen kebersamaan ini dengan pendekatan sinematik. Salah satu video berjudul, "Tawa di Tengah Fokus," bahkan sempat trending kecil di kalangan bobotoh YouTube. Makin hari, terlihat bahwa bukan hanya formasi yang berubah, tapi juga semangat dan dinamika tim. Dari yang awalnya latihan keras, menjadi kolaborasi penuh harmoni. Dan di tengah semua itu, Frans Putros, si pemain baru, tidak hanya membawa kualitas, tapi juga karakter yang menyatu dengan ruh Persib. Skema ini terlihat efektif ketika Putros berhasil memotong bola dari pemain depan lawan, kemudian langsung mengalirkan bola ke lini serang lewat umpan terukur ke sayap. Peran Putros dalam formasi ini menjadi vital, bukan hanya sebagai tembok pertahanan, tetapi juga sebagai inisiator serangan. Ia menjadi poros yang menghubungkan pertahanan dan serangan, sesuatu yang selama ini kerap absen dalam pola permainan Persib. Beberapa kali, pelatih menghentikan permainan dan memberi instruksi detil. Di sisi lapangan, video replay dari drone yang digunakan staf media ditonton ulang oleh pemain. Dalam satu momen, pelatih menunjukkan bagaimana Putros membaca pergerakan lawan dan melakukan antisipasi sebelum lawan sempat menyentuh bola. "Lihat ini yang namanya membaca permainan," ujar pelatih sambil menunjuk layar. Kunci dari keberhasilan ini bukan hanya di atas kertas taktik, tetapi juga di karakter pemain yang mampu beradaptasi. Dan Frans Putros, sekali lagi, menjadi katalis penting dalam semua perubahan ini.
Dengan disiplin posisi dan kematangan bermain, ia membuat pelatih memiliki lebih banyak opsi. Formasi 3 bek kini bukan lagi eksperimen. Ini mulai tampak seperti fondasi baru yang tengah dibangun untuk musim depan. Dan semua mata kini tertuju pada bagaimana strategi ini akan diterapkan di pertandingan uji coba berikutnya. Kehadiran Persib di Thailand rupanya tak hanya menarik perhatian fans mereka sendiri, tapi juga pelatih dan pencari bakat dari klub-klub lokal. Salah satu yang hadir dalam latihan Persib adalah pelatih dari Ratchaburi FC, klub kasta tertinggi Liga Thailand. Ia sengaja menyempatkan diri menyaksikan sesi game internal Maung Bandung setelah mendengar kabar bahwa klub Indonesia ini sedang membangun strategi baru. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Thailand, sang pelatih menyebut bahwa Persib adalah salah satu tim paling siap yang pernah ia lihat di fase pramusim. Formasi 3 bek mereka berjalan lebih rapi dibanding beberapa klub lokal kami. Ada kesatuan antar lini yang kuat, dan beberapa pemain seperti Putros tampil luar biasa, ujarnya. Komentar ini pun langsung jadi sorotan di kalangan jurnalis olahraga Indonesia. Banyak media online mulai mengangkat artikel tentang pujian dari pelatih Thailand terhadap strategi baru Persib. Tentu saja, ini memberi efek positif dalam membangun rasa percaya diri pemain dan ekspektasi bobotoh di tanah air. Namun, di balik pujian tersebut, ada catatan kecil yang tak kalah penting. Pelatih lawan juga menyoroti potensi kelemahan formasi 3 bek, terutama saat transisi bertahan ke menyerang terlalu cepat. Jika sayap mereka terlalu naik, ada celah di belakang yang bisa dimanfaatkan, tambahnya. Komentar ini menjadi pelajaran penting. Mendengar hal tersebut, staf pelatih Persib langsung menyesuaikan menu latihan keesokan harinya. Mereka memfokuskan sesi pada transisi negatif. Bagaimana pemain kembali ke posisi semula saat kehilangan bola. Franz Putros, sebagai pemain dengan pengalaman internasional, tampak berperan penting dalam mengatur tempo dan memberi aba-aba kepada pemain lain. Pelatih Persib pun angkat bicara dalam briefing sore hari. Pujian itu bagus, tapi jangan buat kita cepat puas. Kita belum bertanding melawan siapapun. Ini baru latihan, katanya tegas. Suasana yang awalnya santai berubah menjadi penuh semangat dan fokus. Namun, bukan berarti tekanan membuat suasana jadi berat. Justru, komentar dari pelatih lawan dijadikan motivasi. Di ruang ganti, terlihat pemain saling menyemangati. Beckham menepuk pundak Putros dan berkata, "Ayo, kita bikin mereka makin kaget pas pertandingan nanti." Semua tertawa kecil, tapi terlihat jelas rasa percaya diri sedang tumbuh. Kini, sorotan dari pelatih lawan menjadi bahan bakar baru. TC Thailand bukan hanya latihan fisik dan taktik, tapi juga tempat pembuktian bahwa Maung Bandung bisa menjadi kekuatan baru yang ditakuti di Asia Tenggara. Di balik sorotan kamera dan gemuruh video latihan yang viral, ada bagian dari TC Thailand yang tak terlihat mata publik, dinamika ruang ganti. Disinilah karakter asli seorang pemain sering kali muncul. Dan sekali lagi, Franz Putros memainkan peran penting. Setiap selesai latihan, para pemain masuk ke ruang ganti yang disediakan hotel olahraga tempat mereka menginap. Di tempat ini, tak ada kamera, hanya tawa, candaan, dan kadang keluhan lelah. Tapi di tengah itu, Putros kerap menjadi jembatan antara pemain senior dan junior. Ketika pelatih memberi kesempatan kepada pemain untuk menyampaikan evaluasi pribadi, Putros justru memulai dengan pujian untuk rekan-rekannya. "Saya baru datang, tapi saya merasa seperti sudah lama di sini. Itu karena kalian semua terbuka dan mau sama-sama belajar," katanya yang langsung disambut tepuk tangan dari pemain lain. Suasana seperti ini yang membuat TC terasa berbeda. Bukan hanya tentang taktik, tetapi juga pembentukan karakter tim. Pelatih kepala pun menyampaikan dalam briefing, "Kalau chemistry seperti ini kalian bawa ke lapangan, saya tidak perlu banyak bicara." Kepemimpinan Putros juga tampak dari hal-hal kecil. Ia memastikan semua pemain ikut makan bersama. Ia tak ragu membantu pemain muda saat kesulitan mencari perlengkapan latihan. Bahkan dalam sesi game, ia mengingatkan pentingnya pemanasan. Semua itu ia lakukan tanpa diminta. Fans mungkin tak melihat bagian ini di media sosial, tapi dampaknya nyata. Pemain muda lebih percaya diri, pemain lama merasa dihargai, dan pelatih punya alasan kuat untuk berharap besar. Karena dalam sepak bola, kekompakan adalah fondasi dari semua kemenangan. TC Thailand menjadi saksi bahwa kadang, kepemimpinan terbaik bukan yang terdengar keras, tapi yang terasa kuat di hati setiap anggota tim. Dan Putros, dalam diamnya,
membangun sebuah fondasi yang akan terus hidup di lapangan maupun luar lapangan. Dalam sesi penutupan yang berlangsung di ruang briefing hotel, pelatih membuka pertemuan dengan sebuah pertanyaan, "Apa yang kalian dapatkan dari TC ini?" Suasana hening sejenak, sebelum Franz Putros mengangkat tangan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya datang sebagai orang baru, tapi pulang dengan keluarga." Kalimat itu disambut tepuk tangan. Bahkan beberapa pemain tampak terharu. Pelatih pun melanjutkan dengan menegaskan pentingnya membawa semangat dari TC ke musim yang akan datang. Ia menyebutkan 3 poin utama, adaptasi yang cepat, kekompakan yang nyata, dan kesiapan menghadapi tekanan. Musim ini kita tidak akan hanya bertahan. Kita akan menyerang, membangun, dan menang bersama, ujarnya penuh semangat. Manajemen Persib juga hadir dalam sesi penutupan ini. Mereka mengapresiasi kerja keras seluruh tim, terutama staf pelatih dan pemain yang menunjukkan komitmen luar biasa selama 10 hari di negeri orang. Beberapa perwakilan media yang diberi akses terbatas pun menyatakan bahwa TC kali ini adalah salah satu yang terbaik dari segi manajemen, pelatihan, dan hasil. TC Thailand bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga spiritual dan emosional. Dan dari sinilah, kisah besar musim baru mungkin akan dimulai.